Anda kembali di Breaking News, pemirsa. 3 terdakwa pembunuhan berencana Brigadir Yosua, Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf hari Senin kembali menjalani persidangan lanjutan dengan agenda pemeriksaan silang. Hari ini giliran Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf yang akan memberikan kesaksian dalam persidangan Richard Eliezer. Persidangan lanjutan perkara pembunuhan berencana Brigadir Yosua kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Persidangan dilanjutkan untuk terdakwa Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf dengan agenda melanjutkan pemeriksaan silang antar terdakwa. Kita akan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di mana para terdakwa sudah mulai hadir untuk melaksanakan sidang pada hari ini. Kita melihat Putri Chandrawati di sini sudah hadir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sidang hari ini akan dihadirkan 10 saksi dan juga akan hadir 5 terdakwa dari obstruction of justice, dan juga Putri Chandrawati dan Verdi Sambo akan hadir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sidang akan dimulai pada pukul 9.30 dan saat ini pada pukul 8.39 waktu Indonesia Barat, Putri Chandrawati sudah tiba di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sidang pemeriksaan saksi kasus pembunuhan Brigadir Yosua mulai mengungkap sejumlah fakta-fakta menarik. Satu di antaranya adalah kesaksian dari Ricky Rizal dalam persidangan Senin kemarin. Dan untuk mengulas lebih dalam mengenai hal tersebut sudah bergabung bersama kami Zena Dinda De Vega selaku kuasa hukum terdakwa Ricky Rizal. Selamat pagi Mbak Zena. Selamat pagi Mbak Nabila. Ya, Mbak Zena, kita melihat kemarin Ricky Rizal ini sudah melakukan sidang begitu, dan juga hari ini akan ada sidang lanjutan. Nah, dalam persidangan kemarin, Mbak Zena, hakim menilai dari kesaksian Ricky ini tidak masuk di akal, bahkan Ricky ini diduga berbohong. Nah, bagaimana tanggapan Anda sebagai kuasa hukumnya? Ya, kami menganggap bahwa kemarin itu majelis hakim sudah tidak objektif menurut kami ya. Karena terlalu memojokkan Ricky Rizal. Seakan bahwa kami melihat bahwa ada keberpihakan di sini. Keberpihakan yang kami menilai adalah kemarin saat kesaksian dari Richard Eliezer kok sangat luas dan tidak dipotong-potong. Namun ketika klien kami yang diperiksa kemarin sebagai saksi, kenapa selalu dipotong dan selalu dipojokkan? Saat itu majelis hakim sudah menilai tidak masuk akal dari sejak Magelang ketika J duduk di mobil RX, karena di situ dijelaskan oleh klien kami bahwa senjata itu kenapa ditaruh di LM, di dashboard LM yang HS ya, itu karena tahu bahwa Joshua itu akan duduk di situ karena ia tahu bahwa Joshua itu melekat pada Ibu Putri. Lalu ketika itu, di situ kan sudah faktanya dijelaskan dan Richard Eliezer juga menyatakan bahwa Ricky itulah yang naik ke mobil paling terakhir. Lalu kenapa majelis hakim itu terlalu memaksakan bilang bahwa mengatakan bahwa tidak masuk akal kan, dia harusnya duduk di LM lalu duduk di RX. Lah, harusnya yang tidak masuk akal ke siapa ini, ke J-nya langsung apa ke Ricky? Bahwa Ricky saja sudah menaiki mobil itu ketika dia sudah menaiki lebih dulu. Ricky naik mobil itu ketika Bu Putri, Richard Eliezer, Kuat itu sudah naik mobil di mobil LM. Dan itu sudah siap jalan. Itu yang pertama yang ketika majelis hakim sudah mengatakan tidak masuk akal. Menurut saya pertanyaan atau memojokkan klien kami lah itu yang lebih tidak masuk akal ketika itu dipojokkan ya. Dan itu sudah terpatahkan saat dibilang perencanaan di Magelang itu sudah terpatahkan di saat apa? Di saat Ricky Rizal mengatakan bahwa di rumah Saguling lah ia ditanyakan ada kejadian apa. Artinya Verdi Sambo baru mengetahui itu di di Saguling, maaf. Di Saguling seperti itu, Mbak. Dan kita juga jangan lupa bahwa ada kode etik dan pedoman perilaku hakim yang disetujui atas keputusan bersama oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial nomor 047 dan 02 tentang kode etik dan pedoman perilaku hakim di sini ya, bahwa hakim dilarang menunjukkan rasa tidak suka maupun suka atau prasangka
di situ terhadap peradilan yang sedang diperiksa lah, seperti itu ya Mbak ya. Ya. Jadi menurut saya ini kok seperti dipojokkan, Mbak. Apakah ini hanya keterangan Richard Eliezer saja yang dibenarkan? Mhm. Kita tahu Richard Eliezer itu GC ya, kita juga tahu. Tapi jangan menutup lah, jangan menutup mata, menutup kuping atas keterangan klien kami juga. Seperti itu. Ya. Jadi Mbak Zena, menurut Anda selaku kuasa hukum bahwa Ricky Rizal ini sudah memberikan kesaksian sesuai dan benar begitu terhadap fakta kejadian, dan menurut Anda bagaimana dengan keterangan Eliezer, keterangan Ricky dan Eliezer yang terkadang ini berbeda-beda? Seperti apa pendapat Anda? Ya, kami menghargai keterangan dari Richard Eliezer. Kami juga menganggap bahwa mungkin ada tertekan batin, mungkin rasa mungkin gimana ya, karena dia barada mungkin ya, jadi dia merasa tertekan atau seperti apa. Tapi itu satu lagi saya bilang bahwa jangan menutup mata dan menutup kuping untuk klien kami, karena di sini bukan hanya Richard Eliezer loh yang ada di sana. Yang ada di Duren 3 itu bukan Richard Eliezer saja, tapi ada Kuat Ma'ruf, ada Ferdy Sambo, atau mungkin nanti Putri Chandrawati yang memang ada di dalam kamar saat itu ya keterangannya. Itu juga harus didengarkan dan perlu digali. Jadi kebenaran material itu tidak hanya dari Richard Eliezer. Itu yang perlu saya tekankan sekarang. Ya, menurut Anda Dan apakah satu lagi Mbak, itu dibilang bahwa kemarin itu jaksa menekankan masalah Anda memanggil, seperti menyalahkan sekali klien saya, ini terjadi karena Anda memanggil dan tidak memberitahu oleh Richard Eliezer. Richard Eliezer juga tidak memberitahu. Itu pertama. Kedua, dibilang bahwa perintah jabatan, di sini kan sekarang Richard Eliezer karena perintah jabatan. Lebih dilumrahkan mana nih Mbak? Perintah jabatannya yang hanya disuruh memanggil, apa perintah jabatannya yang disuruh membunuh sebagai eksekutor? Sama loh Mbak, perintah jabatan di sini. Kenapa kok lebih dilumrahkan perintah jabatan yang membunuh dibanding yang hanya disuruh perintah jabatan yang hanya disuruh memanggil? Seperti itu. Ya, Mbak Zena, apakah kemudian tadi Mbak Zena mengatakan bahwa mungkin Richard Eliezer ini ada tekanan, kemudian dia juga ada sesuatu yang kemudian ia sampaikan yang memang berbeda dengan Ricky Rizal. Nah, apakah Ricky Rizal juga menceritakan kepada kuasa hukumnya bahwa ia juga merasa tertekan atau seperti apa? Ya, ia sudah mengatakan kepada kami bahwa dia merasa tertekan itu saat di provos ya. Kan di provos itu dia diberitahukan harus skenarionya seperti ini setelah dari pasca kematian ya. Itu kan dibawa ke provos gitu. Itu juga kemarin kalau tidak salah dari waktu kesaksiannya para obstruction of justice, mereka juga bilang bahwa saat itu Ferdy Sambo datang dan mereka dikumpulkan. Disitulah itu fakta, Mbak. Disitulah ia merasa tertekan. Setiap besoknya pemeriksaan itu selalu dikumpulkan oleh Ferdy Sambo dan ditanyakan bagaimana, masih gak keterangannya sama? Masih ya, karena ini menjaga Richard Eliezer. Kalian bela Richard Eliezer, kalian bantu Richard Eliezer. Seperti itu tertekannya mereka bertiga. Setiap pemeriksaan itu pasti dikumpulkan seperti itu. Dan mereka pulang kan tetap ke Saguling di situ. Dan kemarin saya melihat bahwa klien saya juga merasa tertekan karena apa? Sudah dipojokkan oleh hakim yang harusnya tidak boleh loh Mbak keberpihakan itu. Kedua oleh jaksa, ketiga oleh PH lah, para PH lah intinya seperti itu. Tapi apakah yang dilumrahkan perintah jabatan membunuh dibanding perintah jabatan memanggil? Itu yang perlu ditanyakan kembali sebenarnya. Baik, Mbak Zena, Anda mengatakan bahwa Ricky Rizal ini merasa tertekan juga karena pada saat pemeriksaan di Provos ini mereka diminta untuk mengikuti skenario yang ada oleh Ferdy Sambo. Nah, apakah kemudian pada saat sidang kemarin Ricky Rizal ini menyampaikan skenario yang sudah disetting di pemeriksaan Provos tadi, atau apakah memang berbeda? Itu sudah berbeda dong jelasnya. Kan waktu skenario itu Ricky Rizal mengatakan bahwa ia berada di garasi tadinya, lalu mendengar ibu teriak. Habis itu dia masuk. Hanya disuruh Ferdy Sambo melihat bahwa Joshua lah yang menembak duluan kepada Richard Eliezer. Lalu ketika melihat Joshua menembak lebih dulu, lalu ia kembali tiarap di
balik kulkas. Seperti itu waktu Mhm. skenario yang awal ya. Jadi Mhm. apanya yang dibilang skenario lagi saya juga bingung ini. Mhm. Sudah jelas per Agustus itu setelah Ricky Rizal ditemui oleh keluarganya, oleh adiknya, oleh istrinya, Mhm. saya sudah bilang dia di situ terbuka hatinya dan tidak mau berbohong lagi saat itu karena dia sudah memikirkan orang tuanya, adiknya, maupun istri dan anak-anaknya yang masih kecil. Baik, Mbak Zena, hakim kemudian sempat menuturkan ada yang ditutupi dari Ricky Rizal dalam kesaksiannya. Nah, apa yang sebenarnya ditutupi ataukah memang tidak ada begitu? Saya menilai bahwa hakim ini mengejar atas perencanaan ya, perencanaan yang sepertinya mau diarahkan sejak dari Magelang atas keterangan Richard Eliezer yang katanya bahwa Ricky ini ingin menabrakkan mobil. Itu saja sebenarnya saya sudah bilang nulus testis, satu saksi bukan saksi. Saya sudah tanyakan, ada saksi lain? Tidak ada, berarti itu belum bisa dibuktikan kebenarannya. Itu yang pertama. Lalu kedua, bahwa Ricky Rizal sudah jelas ditanyakan itu saat di Saguling. Itu dari mana ya? Itu juga perencanaan juga bukan perencanaan, itu pertanyaan malah. Kan yang kalau misalkan Richard Eliezer perintahkan, katanya langsung memerintahkan. Kalau dibilang kedekatan emosional, Richard Eliezer lah yang berada di Jakarta yang selalu bersama Joshua. Jadi sebenarnya kedekatan emosional siapa ini yang kok mau gitu menerima perintah tersebut? Mhm. Begitu, Mbak. Baik, Mbak Zena, kita akan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejenak karena saat ini baru saja mobil yang membawa terdakwa ini sampai, begitu kami mau memberikan informasi kepada pemirsa. Kita lihat siapa yang sudah datang. Kalau tadi terdakwa dari Putri Chandrawati ini sudah hadir pada pukul 8:39 dan ini juga sudah hadir kembali. Kita lihat bersama. Sidang pada hari ini akan menghadirkan 5 terdakwa obstruction of justice, kemudian nanti juga akan ada 10 saksi yang dihadirkan pada sidang hari ini. Dan pengamanan juga terlihat sangat ketat sekali di sana, kita melihat. Ya, ini dia terdakwa yang kembali hadir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sidang hari ini akan dimulai pada pukul 9:30. Ya, kita melihat Verdi Sambo sudah hadir dan datang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Putri Chandrawati dan Verdi Sambo sudah hadir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, siap untuk melaksanakan sidang pada hari ini. Dan kita akan masih menunggu ada 5 terdakwa lagi yang akan hadir, terdakwa dari obstruction of justice dan juga ada 10 saksi yang nanti akan dihadirkan pada sidang hari ini. Baik, kita kembali ke Mbak Zena. Mbak Zena, menurut Anda apakah Ricky dalam memberikan kesaksian ini masih ada rasa takut dengan Sambo atau ada mungkin sesuatu yang mengancam dirinya begitu? Kalau pada di awal semua harus sesuai dengan skenario, nah kalau sekarang apakah masih ada ketakutan-ketakutan tersebut dan ancaman itu? Tidak ada. Tidak ada sama sekali ketakutan dari klien kami lagi. Semenjak dari per bulan Agustus saat dia sudah membuka semuanya, Mhm. dari dia menuliskan testimoni, kemarin sudah ditunjukkan testimoninya setelah dia bertemu keluarga, setelah dia melihat keluarganya ya, tersentuhlah hatinya dan Mhm. akhirnya dia lebih memikirkan keluarga dibanding ketakutannya. Mhm. Semenjak itu dia tidak pernah lagi berbohong. Mhm. Mhm. Ya, dan kemarin juga hakim sempat memberikan saran agar Ricky Rizal ini memikirkan keluarganya dan anak-anaknya terkait keterangan Ricky. Berarti ini kan ada menurut hakim ini masih ada keterangan-keterangan yang tidak sesuai begitu. Seperti apa tanggapan Anda? Ini dia, Mhm. ketidaksesuaian ini hanya karena ketidaksesuaian dengan Richard atau bagaimana? Mhm. Janganlah ada keberpihakan di sini. Jadi saya berharap bahwa majelis hakim di kedepannya lebih bisa objektif.
Mbak Zena, dalam kesaksian Ricky menyebut ada sejumlah aset Verdi Sambo yang didaftarkan atas nama dirinya. Nah, ini ada motor kalau tidak salah dan juga rekening, ada 2 rekening di sana. Nah, alasannya apakah ada alasannya mengapa kemudian Verdi Sambo ini mendaftarkan atas nama Ricky? Baik, terkait 2 rekening, mungkin yang satu rekeningnya waktu di 2013 ya, waktu dia menjadi drivernya Mhm, Pak Verdi Sambo, waktu Pak Verdi Sambo sebagai Kapolres Brebes saat itu ya. mhm, Nah, saat itu juga memang sudah diperintahkan untuk membuka rekening atas nama beliau gitu. Tapi itu juga tidak bisa dijelaskan lebih detail oleh Bu Putri maupun Verdi Sambo. Kenapa? mhm, Karena ia hanya diperintah, makanya dia hanya mengikuti perintah saja. Lalu itu setelah itu 2013 saya kalau tidak salah itu yang pertama, rekening yang pertama. Dan yang kedua adalah saat dia menjadi ADC yang sekarang mhm. ketika Bapak Ferdy Sambo sebagai Kadif Propam. Itu juga dibilang diperintahkan oleh Ibu Putri untuk membuka rekening untuk mengurus rumah tangga, keuangan rumah tangga, seperti itu. Jadi ya hanya mengikuti perintah saja. Baik, jadi alasannya memang hanya mengikuti perintah begitu Mbak Zena. Sementara itu Ricky Rizal juga sempat mengakui bahwa sejumlah uang yang ia terima dari Sambo dan PC dengan jumlah yang cukup banyak dan menurut Anda apakah upaya pencucian uang yang dilakukan Sambo ini kemudian melibatkan klien Anda ataukah tidak seperti ini begitu faktanya? Seperti apa yang Baik. disampaikan oleh Kalau Ricky? fakta kan memang membenarkan, Ibu Mhm, Putri juga membenarkan, Ferdy Sambo juga membenarkan dan mereka mengakui bahwa itu uang mereka. Begitu ya Mbak ya. mhm, Namun terkait pencucian uang itu perlu dibuktikan. Perlu dibuktikan dari mana? Bisa ditanyakan langsung atau digali langsung dari Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati, bukan klien kami. Kalau klien kami kan hanya perintah. baik. Sekarang kalau kita bicara perintah jabatan, oke, itu perintah. Mhm, Jadi kembali lagi nih perintah jabatan yang mana yang lebih memberatkan atas mhm. kematian J? Perintah jabatan memanggil dan membuka rekening itu atau terkait pembunuhan Mhm. atas eksekutor tersebut. Iya Mbak Zena, bagaimana kemudian dengan kesaksian dari Rizky Rizal yang menyebutkan bahwa eh, ia ia meng, Ricky Rizal memindahkan uang 200 juta itu ke rekeningnya. Nah ini seperti apa kejadian yang sebenarnya? Karena menurut kemarin dari yang sidang kemarin itu bahwa di kesaksian pertama Ricky ini menyebut bahwa itu adalah perintah dari Putri Chandrawati, tapi yang kedua ini dia tidak menyebutkan itu. Nah, sebenarnya seperti apa, Mbak Zena? Jadi seperti ini Mbak, saat itu kan ditanyakan karena J sudah itu kan pasca ya, pasca meninggalnya J. Itu Mhm, sudah ditanyakan ini bagaimana untuk pemesanan makanan kan ADC-ADC lain juga masih banyak kan. Apakah ini melalui dari keuangan rumah tangga yang di Magelang yang dipegang oleh Ricky atau yang dari Joshua. Lalu Ibu Putri mhm, mengatakan yang dari Joshua. mhm, Karena itu dijadikan ajalah satu biar tidak tertukar-tukar atau bagaimana lah seperti itu. mhm, Makanya ia diperintahkan seperti itu, dijadikan satu. Ditransferkanlah dari rekening Joshua kepada rekeningnya Ricky Rizal. mhm. Seperti itu, Mbak. Iya, tapi kenapa di kesaksian pertama ia mengatakan bahwa ini diminta oleh Bu PC, tapi yang kedua ini tidak disebutkan bahwa ini adalah perintah dari Putri Chandrawati. Sebenarnya itu sama saja, kalau diperhatikan Mhm, kata-katanya itu sama saja. Karena ditanyakan oleh Ricky Rizal mhm, apakah ini menggunakan untuk terkait pengeluaran yang ada di Jakarta ya. Karena kan mereka pasca kematian di Jakarta terus nih, di mhm, Saguling. mhm, Itu kok apakah dalam pengurusan ADC-ADC atau yang keuangan lah rumah tangga yang ada di Jakarta ini menggunakan yang di Magelang atau yang dari Jakarta. Sedangkan yang dari Jakarta itu kan punyanya atas nama rekeningnya si Joshua ini gitu. Lalu Ibu Putri bilang, ya satu aja, digabungkan saja, mhm, dipindahkan saja, seperti itu. mhm. Baik, Mbak Zena, kita akan kembali nanti akan membahas bagaimana kesaksian dan juga sidang eh, terhadap ya Mbak Zena, kita masih akan melanjutkan perbincangannya. Nanti kita akan jeda sejenak saat ini. Terima kasih.
Ya, pemirsa, breaking news masih akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami. Saksi mengatakan tidak melihat Ferdi Sambo menembak gitu ya, di dinding ya pada saat di Duren 3 ya. Saksi melihat Ferdi Sambo menembak ke dinding. Oh, Ferdi Sambo menembak ke dinding, tidak melihat menembak korban. Iya, saya tidak melihat karena memang Berapa kali Ferdi Sambo menembak ke dinding? Saya tidak bisa memastikan berapa kali. Tapi pasti yakin saksi melihat Ferdi Sambo menembak ke dinding? Iya. Bisa contohkan bagaimana cara Ferdi Sambo menembak ke dinding? Di mana posisinya, Pak? Izin yang mulia. Itu nembak ke arah mana? Tangga. Berapa tembakan? Tidak ingat. Terus tembakan kemana lagi? Terus Bapak ada jongkok ke arah dari Joshua jongkok itu, tapi saya tidak paham itu apa yang dilakukan waktu menembak. Pada saat menembak pakai tangan apa? Yang mana, Pak? Ferdi Sambo menembak pakai tangan apa pada saat itu? Yang ke tangga apa yang mana? Yang ke tangga sama yang ke Dua tangan, Pak. dua tangan. Dua tangan ya? Seingat saya 2 tangan. Misal dalam persidangan hari ini, Bribki Rizal ini memperagakan Ferdi Sambo saat menembak ke arah dinding dengan masker hitam tergantung di tangan. Ini Ricky Rizal pun mengaku tidak yakin saat menembak itu Ferdi Sambo menggunakan sarung tangan atau masker hitam yang berada di tangan. Saudara melihat dari sebelah mana? Dari sini? Sebelah sisi sini ya? Siap. Artinya yang saudara lihat langsung ke tangannya Pak FS? Ya, kiri. Itu masker, benar seperti itu Sepengetahuan posisinya? saya seperti itu. Untuk tangan satu lagi saudara melihat tidak? Tidak lihat dong, Pak. Kan saya hanya bisa lihat Tertutup. satu sisi saja. Satu sisi. Siap. Misal Barada Richard Eliezer mengungkap fakta baru dalam kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Richard menyebut Bribka Ricky Rizal sempat mau tabrakan mobil saat perjalanan dari Magelang ke Jakarta agar Yosua menjadi korban kecelakaan. Dalam kesaksiannya di sidang lanjutan pembunuhan Brigadir Yosua di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Barada Richard Eliezer menyebut Bribka Ricky Rizal sempat berniat tabrakan mobil yang dikemudikan dia dan Yosua. Richard mulanya bercerita antara dia, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf sering dikumpulkan Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati usai penembakan Brigadir Yosua terjadi. Tujuannya samakan persepsi terkait skenario yang ada. Di momen itulah, Eliezer menyebut Bribka Ricky sempat bercerita terkait niatnya menabrakkan mobil yang dikemudikan dia dan Yosua saat perjalanan pulang dari Magelang ke Jakarta. Namun Richard tidak mengetahui pasti tujuan rencana Ricky itu. Dia hanya berpikir ada yang tidak beres sejak di Magelang. Nah, itu sempat di lantai 2 itu, pada saat saya sama Bang Ricky di samping, Bang Ricky sempat ngobrol ke saya. Belak-belakan Bang Ricky bilang, "Chat, sebenarnya tuh saya tuh udah rencana pengen nabrakin mobil waktu yang keras, yang tegas, biar tidak. Jadi pada saat dari Magelang sampai Jakarta tuh Bang Ricky bilang, Bang Ricky pengen menabrakin mobil. Karena almarhum kan posisinya di sebelah kiri. Dan pada saat dari Magelang sampai Jakarta itu almarhum tidur. Jadi dia, Bang Ricky ini bilang ke saya pengen menabrakin mobil di sebelah sisi kiri. Pada saat perjalanan dari Magelang menuju Pada Jakarta, saat Magelang ke Jakarta. saudara Ricky bercerita kepada saudara Betul, bahwa dia pengen menabrakkan mobil. Siap, betul Bapak. Diarahkan kepada Yosua. Siap, betul Bapak. Meski demikian, pernyataan Eliezer dibantah kuasa hukum Ricky Rizal, Erman Umar. Erman menegaskan atas alasan apa Ricky berniat menabrakkan mobil tersebut. Itu udah diklarifikasi oleh si Ricky, dia tidak pernah kasarnya apa alasannya dia mau nabrak Joshua, menabrak mobil itu. Tadi itu tidak benar. Tidak benar, tapi mungkin nanti akan diklarifikasi nanti pada saat si Ricky kalau dia jadi saksi untuk si Richard atau pada saat dia sebagai terdakwa gitu ya, kayak gitu.
Eliezer didakwa bersama dengan Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Kuat Ma'ruf, dan Bribka Riki Rizal melakukan pembunuhan berencana terhadap Yosua. Eliezer disebut dengan sadar dan tanpa ragu menembak Yosua. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, bisa kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan Zena Dinda De Vega, ini selaku kuasa hukum terdakwa Riki Rizal. Selamat pagi Mbak Zena, ini saya dengan Togi Sinaga di sini pagi hari ini. Terima kasih masih bergabung bersama kami. Mbak Zena, ini masih terkait dengan sidang lanjutan kemarin ya. Ini ada fakta baru mengatakan bahwa Richard Eliezer ini katanya Riki Rizal ini mencoba untuk menabrakkan mobil dari Brigadir Yosua Huta Barat. Itu bagaimana tuh skenarionya? Bagaimana tanggapan Anda? Iya, saat kesaksian itu Riki itu sudah membantah dengan keras pernyataan tersebut. Karena begini, dia aja tahu atas ibu dilecehkan itu saat disaguling. Itu faktanya. Faktanya di saat disaguling baru ditanyakan ada kejadian apa di Magelang. Baru diberitahukan ada pelecehan. Lalu alasannya apa untuk menabrakkan mobil, itu saja sudah tidak masuk akal. Itu yang pertama. Lalu kedua, bahwa setelah kematian, pasca kematian J, kan setiap hari setelah pemeriksaan itu selalu dipanggil oleh Bapak untuk menanyakan bahwa masih skenario nggak mereka itu. Harus masih lah istilahnya. Makanya mereka tertekan saat itu ya bertiga ya. Mereka selalu naik bertiga. Apakah iya mereka naik terus Pak Ferdi Sambo belum ada di situ, mereka bisa di situ? Kayaknya tidak mungkin. Itu sangat tidak mungkin seorang ADC seperti itu. Kan etikanya hanya dipanggil saat masuk, lalu mereka tidak mungkin ada di situ ketika belum ada Bu Putri maupun Ferdi Sambo. Dan itu sudah ditanyakan juga oleh Kuat, apakah selalu bertiga naik ketika dipanggil, apa misah, dan itu selalu bertiga karena memang mereka bertiga yang diperiksa sebagai saksi yang menyatakan skenario tersebut begitu. Jadi alasannya apa? Dan tidak masuk akal juga. Klien kami juga mengatakan saya tidak sebodoh itu Bu untuk menabrakkan, itu artinya saya juga kecelakaan dong. Berarti itu kan sama saja mencelakakan diri dia sendiri. Ya, berarti dari pihak kuasa hukum Riki Rizal pun membantah ya pernyataan dari Richard Eliezer ini, Mbak ya? Betul. Oke, Mbak. Ini juga menariknya juga, dalam kesaksian Riki juga menyebut telah melihat Eliezer ini menembak lebih dari 4 kali, namun tidak melihat Sambo menembak ke arah Yosua. Dan kesaksian ini tentunya akan yang pasti meringankan Sambo. Apa tanggapan Anda? Ia menyampaikan yang memang ia saksikan, yang memang ia alami, Mas. Dia tidak menambahkan dan tidak juga mengurangi kesaksian tersebut. Karena apa? Karena sudah dari per Agustus semenjak ia bertemu atau ditemukanlah oleh penyidik, oleh keluarganya, adiknya, istrinya, di situ dia sudah terbuka bahwa dia tidak akan merasa takut lagi untuk membuka kebenaran. Itu yang pertama. Dan kedua, dia tidak akan mengikuti skenario-skenario lagi. Karena dia lebih memikirkan keluarganya dan anak-anaknya dibandingkan ketakutan terhadap Ferdi Sambo. Tadi Mbak bilang tidak ikut skenario lagi. Berarti bisa dibilang di awal Riki sempat mengikuti skenario tersebut. Ya, betul. Semenjak pasca kematiannya J, waktu mereka bertiga dibawa ke Provos, mereka itu setelah waktu itu kan sempat ada pemeriksaan ya, mereka di ruangan bertiga itu yang terpisah. Di situ Riki menyampaikan, dan itu juga sama dengan kesaksiannya para obstruction of justice waktu kemarin sebagai saksi. Itu mereka mengatakan memang setelah itu Ferdi Sambo, tidak berapa lama Ferdi Sambo datang, habis itu mengumpulkan mereka bertiga, bisa dengan mereka bertiga. Disitulah Ferdi Sambo menyampaikan skenario tersebut. Seperti yang melihat, pertama mendengar bahwa ibu memanggil. Yang ibu, tolong Riki, tolong ibu, Risa, tolong ibu, seperti itu. Kedua, bahwa melihat yang lebih dulu menembak itu Joshua, bukan Richard. Dan di situ dibilang, kamu bela Richard. Kamu bela Richard, kamu selamatkan Richard. Bantu Richard. Seperti itu, Mas. Apakah Riki Rizal pun juga mendapatkan tekanan dari atasan ketika ikut skenario tersebut di awal? Ya, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa setelah kematian itu kan mereka bertiga ini melakukan pemeriksaan terus ya. Mereka melakukan pemeriksaan terus dan mereka selalu pulangnya ke Saguling, dan setiap pulang ke Saguling itu selalu dikumpulkan oleh Ferdi Sambo untuk menanyakan hal tersebut. Pemeriksaannya gimana tadi?
kalian masih kan tetap ya, kalian bela Richard ya, seperti itu yang selalu disampaikan. Dan untuk terkait yang penembakan bahwa Ferdy Sambo tidak menembak Joshua yang disaksikan oleh klien kami, dan memang itu yang memang klien kami saksikan, bahwa memang klien kami hanya menyaksikan Ferdy Sambo itu menembak ke arah dinding, seperti itu Mas. Ya Mbak, ini menariknya juga ini ya, pengadilan kemarin juga tadi Mbak bilang bahwa tidak mengikuti skenario lagi dari Sambo. Tapi mengapa ini para majelis hakim ini kemarin tuh mencecar Ricky? Itu dia yang kami sayangkan Mas, bahwa di sini terlihat sekali bahwa ada keberpihakan dari pihak majelis hakim. Kenapa saat waktu RE bersaksi kok sangat luas gitu ya, tidak ada dipotong, tidak ada ditekan atau seperti itulah ya. Tapi kenapa klien kami seperti sedang dikeroyok, seperti sedang ditonjokkan, dan itu dilakukan juga oleh hakim, dan itu kami sangat menyayangkan sekali. Kami menilai bahwa hakim sudah tidak objektif, dan kami berharap ke depannya hakim dapat objektif dan dapat menilai dan menghargai pendapat atau keterangan saksi lain-lainnya yang walaupun berbeda, tapi harusnya apakah hanya kebenaran material dari Richard Eliezer saja yang dipercaya? Itu perlu dipertanyakan juga itu sebenarnya. Jadi lebih nggak fair juga ya, kenapa berpihak terhadap mungkin the justice collaborator, tidak fair terlihat mungkin dengan terdakwa lain dari pihak ini ya, para hakim ya Mbak ya. Benar Mas. Dan ini seperti yang saya makin lihat ke sini kok lebih kayak dilumrahkan perintah jabatan menembak dengan perintah jabatan memanggil. Klien saya sudah jelas hanya memanggil, dan sudah jelas faktanya diberitahukan skenario di provos. Oke lah, kita lebih ke pemanggilan lah. Kemarin disalahkan berarti Joshua mati karena Anda panggil, Anda tidak memberitahukan. Di situ sudah jelas perintah jabatannya memanggil. Apakah memanggil itu lebih salah dibandingkan penerimaan perintah jabatannya menembak? Apakah perintah menghilangkan nyawa seseorang lebih dilumrahkan dibanding hanya memanggil? Itu yang perlu dipertanyakan sebenarnya. Oke. Baik, ini juga menarik juga dalam persidangan ini Ricky juga menyebut hanya melihat Eliezer yang menembak Joshua. Sementara Sambo menembak ke arah dinding. Keterangan itu jelas bertolak belakang dengan kesaksian Baradae. Bagaimana tanggapan dengan Mbak Zena? Sudah jelas sekali bahwa klien saya setelah Barada Richard Eliezer itu menembak klien saya itu sempat ke distract lah mendengar teriakannya Romer, makanya ia keluar. Ia keluar terlebih dahulu, bukan keluar langsung ya, mungkin di dapur gitu ya. Karena ia mengira mungkin Romer itu ke dapur gitu. Tapi ketika ia tidak menemui Romer di dapur, makanya ia masuk kembali. Nah saat ia masuk kembali itulah dia melihat Ferdy Sambo menembak dinding. Lalu mau dipaksakan seperti apa ketika klien kami memang tidak melihat? Apakah itu dinyatakan bohong? Tapi biarlah hakim yang menilai, tapi saya harap hakim bisa objektif. Tapi ketika ini ya, pasti juga di tragedi atau enggak dalam waktu itu kan pasti mendengarkan mungkin Pak Sambo berteriak terhadap Joshua sebelum dibunuh itu. Apakah tidak ada penasaran dengan ajudan-ajudan lain, termasuk Ricky Rizal? Maksudnya gimana Mas? Teriak gimana? Ya ketika kan pasti kan ketika Sambo ini menyuruh Eliezer menembak, emang tidak bisa mendengar di daerah tersebut. Mungkin tadi sempat Mbak bilang katanya Ricky Rizal di daerah kitchennya. Oh gini Mas, tadi kan saya udah jelaskan ya, bahwa pas klien kami waktu si Richard itu menembak, dia sudah di dalam dan sudah siap tembak. Dia melihat Richard Eliezer menembak. Gitu, itu pertama. Kedua, setelah Richard Eliezer menembak itu dia sempat ke distract, makanya dia keluar, dia tidak tahu. Kan memang itu terjadi begitu cepat. Semua bilang juga, maksudnya Richard Eliezer juga bilang dan Ricky juga menyampaikan bahwa itu terjadi begitu cepat gitu ya. Jadi saat itu dia sempat ke samping, ke dapur, ke arah dapur, abis itu dia kembali lagi, disitulah dia melihat. Jadi itu tidak ada teriakan, hanya melihat Ferdy Sambo menembak saja. Teriakan itu kan dari yang sebelum Richard itu menembak. Oke, Mbak Zena, ini menarik juga dengan semua dari awal kesaksian dari Richard Eliezer dengan Ricky Rizal ini pastikan bertolak belakang. Ini membuat masyarakat ini semakin bingung siapa yang berkata jujur dan siapa yang berbohong. Ini mengapa ini keduanya ini justru saling menyudutkan masing-masing?
Kalau saya tanya Mas Riki bilang ya itu yang saya alami, itu yang saya lihat, itu yang saya saksikan. Masa iya saya menyudutkan bagaimana ya? Kan Richard Eliezer itu kan juga sudah mengakui penembak, itu yang pertama. Jadi kami menyudutkan dari mana? Itu faktanya, sudah diakui. Itu yang pertama. Lalu dari hal yang mana yang menyudutkan? Saya juga bingung itu kalau mereka bilang bahwa kami menyudutkan. Kan sudah diakui. Oke. Ini menarik juga ini terkait dengan kesaksian Kuat Ma'ruf kemarin juga. Adakah yang bertolak belakang dengan kesaksian Ricky Rizal, Mbak? Mungkin hanya masalah pengambilan tas kalau tidak salah ya, bahwa Om Kuat merasa saat itu Mas Riki yang mengambil tasnya gitu ya. Tapi si Riki bilang, saya tidak ingat justru. Makanya Om Kuat saat itu juga bingung. Ya terus untuk ya itu dia kan berarti kan ini dia ketika di persidangan kayak gini banyak mungkin fakta-fakta baru atau enggak mungkin ada cita-cita baru. Apakah ini pun juga menjadi pertimbangan untuk kuasa hukumnya sendiri, Mbak? Untuk yuk let's do something for our client gitu. Jadi gini Mas, kemarin itu sempat saya dengar juga bahwa PH-nya Richard Eliezer menanyakan bahwa kalian sekarang sudah ke Om Kuat ya, sudah satu kamar gitu. Saya bingung gitu bahwa pertama bisa langsung tahu, dan saya jadi bertanya-tanya apakah gabungan kamar. Tadinya kan Ricky itu kan tidak satu kamar dengan Kuat, tapi tiba-tiba sebelum pemeriksaan saksi dari Richard Eliezer, Ricky dan Kuat itu tiba-tiba digabungkan. Itu kami juga tidak mengetahui hal itu ya sebenarnya. Lalu itu digabungkan, terus lalu kemarin seakan-akan diarahkan bahwa klien kami ini sudah bersekongkol dengan Kuat Ma'ruf karena satu kamar. Kok seperti ada yang mengarahkan bahwa mereka harus satu kamar agar karena tahu kesaksian mereka berdua itu akan berbeda dengan Richard Eliezer. Itu perlu dipertanyakan juga, saya juga bingung itu. Apakah memang sengaja dan agar nanti di persidangan kesaksian Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf agar bisa diperlihatkan bahwa mereka bersekongkol karena satu kamar, makanya mereka digabungkan satu kamar. Itu juga masih jadi pertanyaan buat kami dan masih jadi dugaan buat kami bahwa itu memang sengaja digabungkan agar bisa disampaikan di persidangan saat mereka kesaksiannya berbeda dengan Richard Eliezer. Tapi apakah dari pihak kuasa hukum juga sudah membantah perihal tersebut? Ya, klien kami membantah bahwa bersekongkol atau apapun itu. Karena klien kami sudah menyampaikan per Agustus itu tidak ada kebohongan lagi yang akan disampaikan. Oke. Baik, ini untuk poin yang penting yang Anda garis bawahi terkait dengan klien Anda. Ini dalam kesaksian Eliezer dan Kuat Ma'ruf dalam persidangan kemarin ini apa aja, Mbak? Bagaimana? Apa poin penting yang Anda garis bawahi terkait klien Anda dalam kesaksian Eliezer dan Kuat Ma'ruf kemarin? Seperti yang tadi saya sampaikan, Mas, bahwa apakah perintah jabatan menembak dan diikuti itu lebih dilumrahkan dibanding perintah jabatan yang hanya memanggil. Karena klien saya sudah faktanya hanya memanggil di sini. Kalau terkait skenario itu sudah dijelaskan bahwa itu diberitahukan skenario tersebut ketika diprovos. Jadi apakah di sini dilumrahkan yang menembak dibanding hanya memanggil? Seperti itu. Ya, Mbak, dalam sidang Sambo dan Putri Chandrawati pagi hari ini akan hadir pula ini saksi-saksi dari anggota kepolisian lainnya. Menurut Anda, adakah kesaksian yang akan langsung berdampak pada Ricky Rizal kali ini? Ya, seperti kemarin ya, waktu mereka menjadi saksi untuk Ricky Rizal, bahwa mereka menanyakan yang sketsa digambarkan oleh Ricky Rizal, sketsa penggambaran lah rumah di Duren 3, karena Pak Agus Rahman tidak mengetahui dengan jelas bagaimana bentuk rumah tersebut karena Pak Agus tidak pernah masuk rumah tersebut. Seperti itu paling yang dikaitkan, dan terkait skenario-skenario yang memang sudah dibuat oleh Ferdy Sambo saat diprovos. Seperti itu yang terkaitnya dengan klien kami. Oke, baik. Selanjutnya di tahapan persidangan terus berlanjut, Mbak. Apa yang tengah dipersiapkan tim kuasa hukum Ricky Rizal untuk menghadapi persidangan selanjutnya? Persiapan apa ini untuk sidang berikutnya? Ya, hari Rabu itu kan kesaksian dari Ibu Putri. Ya, kami mengharapkan untuk menggali dari Ibu Putri untuk mengakui atas perintah-perintah tersebut terkait rekening dan terkait bahwa memang benar bahwa Ibu Putri tidak memberitahukan saat
Ricky Rizal menghampiri Ibu Putri di kamar tersebut, bahwa Ibu Putri tidak membicara apa-apa, hanya mencari Joshua. Seperti itu yang perlu kami gali. Oke, tidak ada persiapan-persiapan lain mungkin Mbak untuk mungkin mendatangkan saksi-saksi lain untuk meringankan dari Ricky Rizal sendiri? Tentu kami akan menghadirkan saksi ahli pidana dan saksi ahli psikologi. Oke. Untuk sidang hari ini pun juga pemirsa ini kita sudah terlihat. Sebentar dulu Mbak, mungkin nanti kita akan ke PN Jakarta Selatan. Jangan kemana-mana. Oke, baik, kita kembali lagi. Baik, sorry, mohon maaf. Terakhir ini Mbak, dari kami, ini harapan dari tim kuasa hukum Ricky Rizal untuk kedepannya ini bagaimana Mbak? Ya, harapan kami dari tim kuasa hukum Ricky Rizal bahwa hakim dapat objektif ke depannya. Dan tidak hanya menilai bahwa hanya keterangan Richard Eliezer lah yang paling benar. Kami tahu Richard Eliezer itu JC, tapi kami juga perlu, klien kami juga perlu dilihat dan dihargai keterangannya walaupun berbeda. Oke, baik. Terima kasih Mbak Zena Dinda Devaga, selaku kuasa hukum terdakwa Ricky Rizal telah bergabung bersama kami di Breaking News MNC News. Salam sehat Mbak. Baik Misa, selain Ricky Rizal, Kuatma'ruf Senin kemarin ini juga memberikan kesaksiannya dalam sidang pemeriksaan saksi kasus pembunuhan Brigadir Yosua.